Alhamdulillah. Kue sedang banyaklah di bawah. Ini kelebihan ibu-ibu kuah. Masya Allah, luar biasa. Kalah awak bapak. Mulai sewa sama kan, kue langsung tiba. Luar biasa. Hilang penganawak dulu ya. Ya. Namanya kadewai panik ya dulu ya kan. Masih ada oleh bu, masukan ada bu. Ya. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Kue sedang banyaklah di bawah. Ini kelebihan ibu-ibu kuah. Masya Allah, luar biasa. Kalah awak bapak. Mulai sewa sama kan, kue langsung tiba. Luar biasa. Hilang penganawak dulu ya. Ya. Namanya kadewai panik ya dulu ya kan. Masih ada oleh bu, masukan ada bu. Ya. Ayah, baik, alhamdulillah, ada sinyal. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Sehat bu? Alhamdulillah. Buktinya wak sampai kemari.
walaupun menyanyi-nyanyi seketik. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan sehat zahir dan batin oleh Allah hendaknya. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu luang dan kesempatan, karena nikmat kesempatan dan waktu luang itu sangat luar biasa. Kadang-kadang umur lagi panjang, badan sehat, tapi waktu luang tu tak ada doh, sampai tarui saya. Sibuk iko lah, ada ino lah, hinti lah, macam-macam. Tapi begitulah. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hati, hadir di majelis ilmu, majelis taklim. Tadi luar biasa sudah disampaikan oleh protokol, oleh ketua majelis taklim atau MTI. Ini kelurahan Kampung Olo, luar biasa. Jadi kodape hendaknya banyak di kota Tanglai hadir. Nanti akan kita tinjau gunanya datang ke majelis taklim tu, majelis ilmu. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Musholah Al-Mukarramah, alhamdulillah hadir bersama kita. Jarang-jarang, bahkan hampir tidak kita temukan kalau ada majelis taklim yang hadir tu yang dari pengurus masjid musholah, kecuali kalau secara besar. Nah ini dihadiri kita, alhamdulillah, oleh ketua langsung pula itu. Yang kama kita hormati Ibu pengurus Majelis Taklim Kelurahan Kampung Olo. Kampung Olo, mohon maaf karena belum terbiasa. Kalau mau di situ kan Korong Gadang. Kebetulan kebetulan ketua Majelis Taklimnya sana awak loh gitu kan, kawan lelok. Ya, yang sama kita hormati ibu-ibu ketua majelis taklim, pengurus majelis taklim dari masjid dan mushola yang hadir pada hari ini. Yang sama kita hormati ibu-ibu tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama yang hadir pada siang ini luar biasa. Tinggalkan keluarga, ditinggalkan anak, cucu, tinggalkan rumah, tinggalkan pekerjaan untuk hadir di majelis ilmu ini. Itu luar biasa itu. Setidaknya dua ampek yang diagih di Allah kalau hadir di dalam majelis ilmu tu, majelis taklim. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Sia yang hadir di majelis taklim, majelis ilmu pasti tenang. Itu sudah jaminan itu dari Allah, tidak ada tidaknya. Jadi ketenangan itu sangat luar biasa dan tidak diperoleh di mana-mana. Kadang orang yang tenang tuh, ibu, ada yang minum narkoba, ada yang pergi ke tempat-tempat ya macam-macam lah gitu kan, tempat hiburan. Ingin ingin tenang. Ada yang minum-minum hal-hal sifatnya membuat rusak. Ingin ingin tenang. Nah, kalau awak dalam Islam ingin tenang, hadir di majelis ilmu, majelis taklim. Nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Biasanya orang tenang tu, orang damai tu, orang tentram tu mudah lelah. Boleh sekolah enggak? Siang hari lalu ya. Modeko kancang suruh ustaz wah, lalu ya. Itu luar biasa itu. Tu melebihi itu. Suara mik kare, suara buyah kancang lah. Orang ramai siang hari lalu. Itu luar biasa itu. Tenang. Jadi ketenangan dan itu sudah jaminan. Kalau ingin kita tenang, hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu luar biasa. Tadi ayat yang dibacakan, masya Allah.
Ada potongan ayatnya yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Satu. Yarfa' itu beda itu, Bu. Allah pasti mengangkat derajat harkat orang yang satu, iman. Iman dulu. Wa utul ilma, ilmu. Iman jo ilmu di situ setara. Orang yang beriman, orang berilmu pasti Allah angkat derajatnya. Maka banyak hadir ke majlis taklim. Ndak kompanya kau doang bahas supaya nak ramai. Gitu. Oh, di YouTube bisa, senyum Buya bisa. Di TV bisa aja, ustaz tu gagah-gagah lah, ganteng-ganteng. Ndak ada nama janggui tu. Ada yang panjang janggui. Tapi sama kayak yang hadir di majelis ilmu? Tidak. Yang hendaknya satu langkah kaki yang awak langkahkan hadir ke majelis ilmu, apa balasan? Ajrun sanah, balasan pahala yang Allah siapkan, qiyamuha wa siyamuha. Setiap langkah yang awak langkahkan itu balasannya puasa setahun dan solat malam setahun. Cik langkah. Ibu le pernah mencuba puasa setahun tak berhenti? Ndak kan? Ndak pernah jauh? Sama pun tak pernah dah. Sebulan sepenik awak le ada je ndak ada kan? Apalagi ibu-ibu. Le pernah awak setahun solat malam tak berhenti? Ndak pernah. Kalau ingin dapat pahalanya itu hadir di majlis ilmu, majlis taklim. Dan itu tidak dapat di YouTube. Ilmu dapat. Gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, karena memang agak kurang kondisi ini. Enggak influenza, enggak flu. Jadi penting bagi kita motivasi awak. Jadi hadir ke majelis ilmu tu, majelis taklim tu bukan sia-sia, bukan main-main. Tapi ada ketentuan-ketentuan tertentu yang Allah berikan. Izin ya Bu ya. Batu kan ada tak? Ya. Buat teromos Bu. Sudah mungkin 5 tahun berapa tahun inilah kita memang biasa minum air panas. Pindah longe nah lo. Tangga lo kok sedolah kok. Bismillah. Jadi ternyata Bapak Ibu hadir di majelis ilmu itu bukan yang sia-sia. Sangat luar biasa. Itu salangkah baru. Lah ibu etong tadi baralangkah ibu dari rumah yang berjalan kaki wah. Kalau jonda tu mungkin pun pentin onda ini tong mungkin putarannya. Tapi yang jelas yang hadir di majelis ilmu itu Allah berikan yang terbaik, itu pasti. Nazalat alaihimus sakinah, satu, Allah berikan ketenangan. Yang kedua, wa hafaz malaikah, para malaikat memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang hadir di majelis ilmu tu, majelis taklim. Andaikan malaikat tu batu buah kasah bantu awak kini gua, oi kau panuh gua, bakinci-kinci di siku gua, ndak tamuwe. Benar, memang seperti itu Rasul menyampaikan. Bahkan kalau hari Jumat tu, ini bukan masjid ya, kita doakan mudah-mudahan cepat jadi masjid. Ya, karena tempatnya lapang. Bagus, ini udah layak untuk masjid ini. Jauh sana kan, jauh sana. Kasihan anak kita yang sholat Jumat, kasihan orang tua-tua kita yang sudah uzur jauh-jauh sholat Jumat. Jadi bahkan hari Jumat tu, kalaulah khatib datang hadir, hadarul malaikah, malaikat pun hadir. Untuk agunonyo, malaikat tu hadir, yastami'una zikra, untuk mendengarkan yang disampaikan oleh sang khatib, yang disampaikan oleh buya tu, yang disampaikan oleh ustaz tu. Jadi yang awak sampaikan kini kok itu didengar oleh malaikat. Makanya yang hadir di majelis ilmu
para malaikat memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan orang-orang yang hadir di majlis ilmu, majlis taklim. Kan sangat luar biasa tuh. Kalau ada yang bertanya boleh ibu ya. Ambo memang seperti itu, biasa dibuka tanya jawab. Enggak apa-apa. Jadi itu baru 2 kehebatan hadir di majelis ilmu. Jadi kita sangat luar biasa bersyukur kepada ibu-ibu terutama di Kota Padang. Sekarang sudah marak majelis taklim di kota kita ini. Giatkan lagi, tingkatkan lagi. Di samping kita kawan bertambah, silaturahmi jalan, kemudian aktivitas keagamaan syiar semarak luar biasa. Kalau pusatnya kan di kota ya, di Masjid Nurul Iman. Nah gitu. Pusatnya kan di kota itu. Yang ketiga yang diberikan oleh Allah, ini dalam rangka kita hijrah ini, tahun baru Islam. Jadi salamoko awak jarang hadir di majelis taklim, kini rajinlah, settinglah waktu tu, carilah waktu tu yang cocok. Gitu. Jangan cari waktu luang, tapi luangkan waktu. Kalau kamu mencari waktu luang tu memang payah. Mulai ke bayi, kolah kamu ambil, anak lah, cucu lah, udah lah bagai. Kamu tu sebenarnya. Pergi wirid, wirid ke wirid saya maksudnya. Ini kadang-kadang ada, dah ibu-ibu sikon ada, ibu sikon elok udah sudah. Belain. Amin. Jadi kadang-kadang, jadi suami yang baik itu mendukung kegiatan program istri kalau untuk keagamaan. Kita seperti itu. Dulu anak kecil-kecil memang tak boleh rumah. Ibu rumah tangga itu di rumah, urus anak juga di suami. Karena itu jihad yang paling besar. Lah kadang anak lah masuk pondok sedahnya, lah kat asrama sedahnya, lai boleh buyah, boleh kalau untuk bermanfaat bagi masyarakat dan umat. Alhamdulillah, kinilah julurah duduk beliau kini. Kenapa itu? Bermanfaat. Kalau enggak pulang. Karena istri itu tanggung jawab suami. Iya, enggak. Kalau payahnya ghibah, fitnah, adu domba, enggak usah. Tapi kalau ilmu, silakan. Kalau enggak hadir jembo, wirid tarawih. Kadang tiba di rumah wan enggak bisa ceramah dah. Tiba di rumah, duduk, batu, mau kau ceramah menyampaikan tadi. Itu kadang dibawalah istri kita. Tadi mau ikut beliau itu sebenarnya, tapi karena ada keluarga, ada bertamu lah tadi, enggak jadi dia datang. Dia sudah ingin selalu. Jadi oleh sebab itu malaikat memohonkan ampun kepada Allah atas dosa orang yang hadir di majlis taklim, majlis ilmu. Jadi kalau ada majlis taklim siko hadir, ada tempat lain datang, ada tempat lain datang, datangi. Malam tadi hamba pulang wirid, Bu. Pulang wirid, tibu dia teruko tadangah orang ceramah. Ambo berhenti lu, dangah ceramah orang tu, ustaz tu. Kira ustaz kawan awak lo. Kau tahu kau mati bola kemari mu? Kawan awak kau, Ustaz Tahir. Ilmu. Karena Allah tahu niat maksud hati kita itu untuk apa. Jadi hadir di majelis ilmu keuntungannya, pertama Allah berikan ketenangan. Yang kedua, malaikat memohon ampun atas dosa orang yang hadir di majelis taklim, majelis ilmu. Yang ketiga, kata Rasul, wa dzakarallah, Allah membangga-banggakannya di hadapan para makhluk lainnya. Kan luar biasa itu. Dulu Nabi Adam diciptakan itu kan ditolak oleh penduduk surga itu. Aku ingin menjadikan Adam, janganlah, dia akan menumpahkan darah. Kami ini kan sudah sekian ratus tahun taat kepada Engkau ya Allah. Tak usahlah. Ini aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah. Kemudian suruh sujud, tak lemuh doh, bengkangnya. Kan situ tuh. Sekarang tuh, lihat tuh hamba aku yang hadir di majelis ilmu, majelis taklim. Dibangga-banggakan. Kan luar biasa itu. Hebat.
Jadi oleh sebab itu, ibu sekalian, bertahanlah selalu, jangan sampai majlis taklim awak kau bubar loh. Kalau lah aduh lah dibentuk kepengurusan, tingkatkan kegiatannya. Banyak kegiatan yang bisa ditingkatkan. Mungkin bawa beras genggam, sampai seperti itu. Izin buya Pak Injilis Taklim, bawa beras genggam. Bagus itu. Cari duafa, fakir miskin yang dalam majlis taklim kita, yang perlu layak kita bantu. Bergenggam itu kan tak barago sona itu dong. Kalau banyak, do gak 200 orang. Bisa sekarang tuh bermanfaat. Nah gitu. Atau getus, gerakan 100 ribu, bisa juga gerakan 1000. Udah buat celengan 1000 saja. Bongkar sekali setahun kayak sekali apa, bermanfaat. Atau mungkin sunatan massal, bisa saja cari anak-anak yang fakir, anak yang miskin, rekrut dia, sunatan gratis. Penyelenggaranya Majelis Taklim Kampung Olo. Wah, kan luar biasa itu. Undang gubernur. Hebat. Bisa. Majelis taklim itu bukan jangan hanya lingkup kecil. Banyak yang bisa kita lakukan. Kita membuka lapisannya, Bapak Ibu. Silakan dilakukan gitu. Karena kita juga bagian dari Dewan Masjid, makanya hal-hal seperti itu kita sangat dukung. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dalam rangka kita hijrah sekarang, ini dalam Al-Qur'an Allah jelaskan dalam surah At-Taubah, alladzina amanu. Ini dasarnya iman. Ibu datang kini kok dasarnya iman kok. Secara tidak langsung dasarnya iman. Penting itu. Karena iman itu sangat luar biasa. Amburadul negara keniko gara-gara iman. Iman itu tidak duduk. Di dalam solat dia ngaku Tuhan kepada Allah, di luar solat lain cerita pula. La ilaha illallah dia mengaku, tapi mengaku juga Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi kalau memang ibu la ilaha illallah, apa itu artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Pahami itu dulu. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada yang gadang, tidak ada yang hebat selain Allah. Kalau tak dengar panggilan azan kamari, wajib datang. Jangan gara-gara anak, jangan gara-gara haratu. Tinggal itu dulu. Kenapa? Allah, illallah. Kan ada ilah di sana itu. Kalau dalam kajian ilmu tauhid, kalimahnya nafi isbat itu. Ada ini nafi kan? Hanya satu-satunya. Mohon izin. Di sekitar kita kan muslim semua kan? Hanya satu-satunya agama yang menyatakan, yang berani menyatakan tiada Tuhan yang lain kecuali Allah, Islam. Yang lain tak. Jadi beruntunglah ibu-ibu, istiqomah lawak selalu dalam Islam. Ko ado anak cucu awak kaba jodoh, janjo luar dari Islam. Jangan, tidak boleh. Karena sudah ada larangan dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran sudah An-Nisa itu. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Lam di sana larangan itu. Janganlah engkau nikahkan dia hatta yu'min, sebelum dia beriman. Penting bagi kita. Jadi iman itu sangat luar biasa. Sangat menentukan iman itu. Kalau tidak iman, tidak bisa. Akan lemah semuanya. Jadi kita hadir di sini karena iman. Kita ibadah karena iman. Kita mengapa saja apa yang kita lakukan itu karena iman. Datang ke musola, sholat berjamaah itu karena iman. Bukan karena siapa-siapa. Kalau iman yang dake di musola, mungkin dulu pernah dalam kegiatan dulu kita sampaikan di sini, mau dia saja jauh rumahnya, nyo pasti tibu. Kenapa? Imannya yang dekat. Tapi kalau iman yang jauh je musola, je ibadah tu, lain batimbah balia, lain balanci-lancian rumah je musola tu, ndak katibuhnya do.
Batu iman tu yang jauh lah. Maka semuanya adalah iman. Masalah sensor rukun iman tu beres tu. Orang Islam ke situ painyo, rukun iman, rukun Islam. Nggak lepas dari itu. Kita ngaku Islam, sholat enggak, sholat acak-acakan, itu enggak benar itu. Salah. Karena dalam Al-Quran memang seperti itu. Allah memang menyampaikan kayak gitu. Allah Rasul menyampaikan kayak gitu. Nah kalau kini kan Rasul kan enggak ada. Siapa yang melanjutkan risalah Nabi dan Rasul itu siapa? Para ulama. Itulah buya, ustadz, mubaligh, guru-guru agama. Kita dibina dengan agar tauhid kita tetap terjaga. Makanya penting sekali. Kalau kita ngaku Islam tidak sholat itu percuma. Cari dalam Al-Quran surah Muhammad. Itu jalan itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Nah, itu dia itu. Kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Nyo ngaku Islam tapi ndak rukuk, ndak sujud, itu kan ndak benar itu. Makanya itu tugas awak ibu-ibu muaja mendidik anak-anak awak supaya dia sholat. Sholat yang baik itu berjamaah. Itu gunanya masjid musola awak bangun untuk sholat jamaah. Nabi hijrah pertama kali dibangun itu apa? Pasar. Tidak, mall. Enggak, supermarket. Enggak, apa? Masjid. Masjid apa tuh? Kuba. Bapak Ibu yang sudah haji dan umrah mungkin ada jarak ke sono. Itu pertama kali. Oh, ternyata masjid itu sentral. Kenapa enggak pasar, sumber ekonomi umat? Kenapa enggak gedung? Kenapa enggak rumah? Bangun kok enggak rumah dibangun pertama kali untuk keamanan, kenyamanan, supaya bisa lalu, bisa tenang. Anak istri enggak tagaduh. Ternyata masjid. Kenapa itu? Di masjid sumber segala-galanya. Di masjid sumber ekonomi. Di masjid pengkaderan. Di masjid, di musola. Kalau ini di musola sikonnya pendidikan. Nah, ini salah satunya majelis taklim. Alhamdulillah. Jadi kalau ada masjid musola yang belum ada majelis taklimnya, buat iduyan. Tugasnya dari pengurus kelurahan dan kecamatan. Data itu mana masjid? Oh, sampean. Sembian-sembian oh golek-golek itu kan. Barang masjid musola yang ada di Kuranjai kau. Data. Barang yang Allah ada majelis salim. Barang yang alun, tugas. Ya biasa. Gitu caranya. Tanggung jawab. Begitu. Ambo dewan masjid. Makanya sampean. Perintah itu kan boleh ke bawahan. Oh ya, gitu. Data. Jadi, ibu-ibu seperti itu. Kalau ada kawan-kawan awak masjid musola yang belum, bangkian semangat itu. Oh, kami alun ada baju seragam dah buya. Dah ada, nampak kau lewat baju lah tu. Baju seragam tu menurut sebegusnya tu. Yang kadang-kadang kau tiba tu baju seragam tu. Dosanya tu. Kadang sekali sebulan lagi baju seragam tu. Jadi 2 bulan. Kini iduan dulu, nilai-nilai keagamaan tu dulu. Bangun persaudaraan tu dulu. Kau datang ke situ sama-sama. Oh, tidak bisanya melayani, kami tidak ada ikon, tidak ada kue ni semacam. Kue banyak di luar tu. Tidak ada kue dok, bawaan kue. Orang-orang awak ada 50 lah. 50 lah jeruknya kan lah tu. Cik seorang saya. Lah, makan bersama situ. Dari awak untuk awak, oleh awak. Itu jadinya. Nampak kok nilai-nilai keagamaan syiar di situ. Munculkan. Jadi kita mohon ibu-ibu ya, jangan sampai mundur. Maju terus. Yang belum itu hidupkan. Karena dasarnya iman tadi. Bangkian semangat itu. Mungkin selama ini ibu ketua kita mungkin sibuk, kedepannya insya Allah beliau sibuk dengan majelis kita lagi. Amin. Penting. Yang kedua yaitunya wahajaru, hijrah. Itu yang hijrah tu. Selama kau mungkin awak ndak solat, ini solat. Selama kau lain solat tapi di rumah ke masjid.
musola. Salamuku solat mungkin sorang-sorang jamaah ini. Salatul jamaah afdol. Tidak perlu berdebat-berdebat. Ini kadang-kadang kan ada yang hobi debat kok. Perempuan tuh solat jamaahnya gitu kan. Masjid itu di musola atau di rumah gitu. Tidak perlu berdebat-debat tuh. Itu tidak kau membangun Islam tuh. Tidak datang mari. Tidak usah begini. Jadi jales lah. Berdebat-debat tu ndak kanu tu dah. Tu mematahan sedo tu. Salat berjemaah kalau ingin tahu Bapak Ibu, satu hadisnya lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian. Berapa kelipatannya? 20? 27 ah, semangat Ibu. Ambil semangat Ibu dah semangat dah. 27. Sekali salat subuh di siko sama jo 27 kali di rumah. Sama jo 27 hari. Hampir sebulan. Bakok karui kan yang Bu. Memang seperti itu. Kan 27. Ada hadis 28 menyatakan. Kalau ingin gadang ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi itu 1000. Sekali sholat subuh hadis itu di Madinah tu 1000 kali. Jadi sama je 1000 hari. Kan gitu tu. Sholat subuh kan sekali sehari. Kayak tak Bu? Ada 2 kali sehari. Enggak, sekali seharinya. Berarti sekali ibu sholat subuh sikwa 27 hari sholat di rumah. Datang kamu sholat. Pelihara sholat jemaah. Satu. Yang kedua, Al-Quran menyatakan aqimus shalah, dirikan salat, perintah, fil amar. Wa atuz zakah, perintah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, tunjuk tu, rukuklah engkau bersama orang-orang yang rukuk. Sia orang yang bersama rukuk itu di musajid jadi musola, salat berjamaah. Ibu ya. Yang ketiga, ada sahabat Rasul dulu, ya Rasulullah, ambo butuh. Jadi lagai lo. Itu dak nampak jalan ke rumah masjid, dak ada bimbang lo. Para lujo ke rumah masjid salat jemaah ya Rasul. Oh gitu ya? Iya. Kata Rasul, apakah engkau mendengar suara azan? Sami'tu ya Rasulullah. Saya dengar ya Rasul. Mendengar kau telinga tu je mata. Telinga. Fa'jidhu, datang. Orang gaib lah butuh, ndak ada yang akan membimbing, datang ke rumah masjid, tak dengar suara azan, datang. Kau badan gadang, sehat, rumah balik musola, lah azan orang ziko, ndaknya datang ke musola tu. Habis suak jawaban tanggung jawab awak, habis suak di akhirat ditanya. Pulai kalau ndak solat. Jadi bagi-bagi yang tak solat tu perlu ditonton tu, perlu didengar tu. Masalah kakum fi saqar. Enggak berang tu Bapak Ibu. Cuma menyampaikan saja. Begitu kata Allah. Kenapa kamu masuk ke dalam neraka saqar ini? Wah, penduduk neraka tu menjawab, qalu. Dia menjawab sama-sama, lam naku minal musallin. Dulu kami tidak solat. Rumah kan dekat musola Al-Mukarramah mah. Walanci-lancian situ mah, dibalik-balik iyo rumah yo dekat situ, sembahyang indah. Oh gitu ya, yo. Nah, iyalah nikmati sajalah neraka tu. Gitu. Kita tolong ibu ya. Kalau ada ibu-ibu yang di rumah bawa anak-anak awak ke surau, kita marah. Kalau ada anak awak jam solatnya main, tidak suka kita itu. Anak sianya, saya nampak di kadai itu tuh, tidak senang kita itu. Pokoknya kalau sampai awak tuh kayak gitu, asal keluar awak dari rumah sampai solat, tu yang di kadai itu puntang panjang dilari itu, gadang ketek. Memang takutnya, badan awak alunya tu, nyepas sama saya takutnya kalah awak tu mah. Tapi kenapa? Ia memang calian berang awak, buat tungguan. Bang, orang udah azan, udah wiyah, lai terangah, lai saja. Tunggu sebentar wiyah, nunggu siang. Gitu. Menunggu siang. Tu orang kamai tu.
Iya, ya, capek tak kak? Ndak ada kain bu awak serap pendek, ada kain dalam. Kamu tungguan. Ndak nak jalin nak si anak RT nak RW jalin orang. Lain orang. Gitu caranya. Awak kan ndak, awak pembiaran. Awak pedia saja. Padahal kaki awak, tangan awak, talingo awak, sadoalan minta dipertanggungjawabkan, dihisap. Kan nyanyi ibu-ibu juga. Tak masuk tadi nyanyi dia. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Ya kan Bu? Di suatu masa anda akan ditanya. Walaupun jelek kayak gini, bintang kasidah juga dulu itu. Dulu. Itu sendapeknya. Akan ditanya nanti. Memang dalam Al-Quran seperti itu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu. Wah, nampak ada wak? Ini sedang main. Hoi, mana tuh? Sholat. Nah, gitu caranya. Adiknya Ustaz. Kalau tak bisa dia elok. Nak, sholat nak. Nya kadang-kadang juga elok kan nak nemuh dah. Harus dikaryan lo bagai. Ini menjalan tak biasa. Anak-anak awak kayak gitu jo di rumah. Cucu-cucu awak, ibu awaknya ketek baru deh, ya Allah. Dari ketek taraja-raja lagadang tabawa-bawa la tuwuh taruba tidak kamati jadi parangai. Dari ketek di biasaan. Kalau ndak di biasaan dari ketek jangan diarok tu. Ndak ka mencogoknya ke musala tu. Paliang-paliangnya tiba sekali setahun. Bila kalau ada kupon kurban. Tang do ya. Kau ndak ada tu nak kasi bawah tu do. Sedang itu le payah yo. Kenapa? Dari sini pembiasaan itu. Jadi tolong kita biasakan anak-anak awak tanggung jawab. Kalau ada anak kita biarkan sementara orang salat, itu kita yang akan dihisap dulu. Ayah zaman deh. Caranya. Karena anfusakum wa ahlikum. Kan ada Al-Quran tuh, sering dibaca oleh guru kita itu. Pelihara dirimu, keluargamu. Dari apa itu? Dari siksaan. Andaikan contoh ibu, bu, lalalo ibu kau. Oh iyo, lah jam 2 balik, jam 3 dia. Patik lama kuat-kuat. Andaikan ditakdirkan Allah jam 3 malam, jam 2 malam rumah awak tawakal. Awak ndak minta dah, tapi namanya malang ndak dapat ditolak, mujuh ndak dapat diraya. Malang tiba di awak kini ko tawakal rumah awak. Anak jo cucu serang lalok. Ba, di padiah laloknya tadi jagoan. Kau ndak namanya jago ba? Nyo litak main layang tadi, main sepeda. Diangke, ndak namanya diangke, nyo barian badannya tu. Hah? Iyo di kia tu nak namuah je doh. Namuah di kia, namuah di angke, namuah doh di pangalai. Dia elo, cuba bayang dia elo. Supaya ada salame dari api. Kan rumah atau bakah dong kadang kena. Itu baru api dunia. Api akhirnya siapa nak melo zwa. Ledo bu. Le bisa ibu melo zwa. Awak sudah tentu dah. Maku elo dari kini. Ndak muahnya jagoan sebuah dong ke. Ndak muah dong ke elo. Siram. Kasur basah jamu dinyo. Itu serunya. Ndak awaknya muah dah. Mengana namuanya? Oh diangke bu. Jagoan dah. Mengke usah nembak. Sekalinya kini kancangnya dari awak. Lalu nazan orangnya tiba saji. Memang digituan. Kadang-kadang anak aku kan pada lulu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu penting berhijrah kepada yang lebih baik agar kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu berjihad. Jihad di sini bisa sungguh-sungguh, maknanya tidak harus mengangkat senjata. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Jadi iman, berhijrah, berjihad fi sabilillah bi amwalihim, dengan harato. Ibu-ibu kini jo kue. Ada yang jondah kemari, ada yang berjalan kaki.
Ada macam-macam lagi tu kan, lah sakit-sakit wati bojo. Itu dengan jihad namanya itu kita itu. Sungguh-sungguh datang hadir ke majelis ilmu. Dengan harta, bi anfusi